Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kesehatan pada mata kuliah metode penelitian antropologi yang beranggotakan Reka Loisa Hutasoid, Tiara Akilah, Sari Urfa Siregar, dan juga Muhammad Aditya Kurniawan. Di sini kami akan memaparkan mengenai salah satu gangguan kesehatan mental berupa bipolar disorder. Seperti yang kita ketahui bahwa bipolar adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jika kita berbicara mengenai gangguan bipolar, maka secara umum sebenarnya kita sedang berbicara mengenai dua periode ekstrim yang terjadi pada seseorang dalam satu periode, entah itu beberapa minggu atau beberapa bulan. Orang yang mengalami gangguan bipolar akan merasa sangat senang dan merasa sangat keren ataupun merasa sangat wah. Sebaliknya, seseorang yang mengalami gangguan bipolar juga bisa merasa sangat sedih, lelah, dan tidak. Kemudian, dapat kita simpulkan bahwasanya gangguan bipolar merupakan gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, maupun kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian, seseorang yang mengidap gangguan bipolar ini berada di dalam dua fase suasana hati secara bergantian dan berlawanan. Kedua fase itu biasa disebut dengan mani dan depresi. Jadi ketika penderita gangguan bipolar berada di fase mani, maka penderita akan lebih hiperaktif dari biasanya, berbicara lebih cepat, ingin melakukan banyak hal sekaligus, merasa lebih keren, dan lebih nekat dalam mengambil keputusan, serta sedikit kesulitan untuk tidur. Kemudian, pada fase depresi, seseorang yang menderita gangguan bipolar ini malah lebih mudah lesu, tidak bersemangat, seperti tidak memiliki tenaga, malas berbicara, ataupun mengalami kesulitan untuk menjalankan aktivitas yang sederhana sekalipun. Mereka sering merasa tidak percaya diri dan selalu merasa bersalah serta adanya keinginan untuk bunuh diri. Kedua fase ini biasanya terjadi selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Tentunya kita harus menyadari dan mengetahui apa saja faktor penyebab kemunculan gangguan bipolar pada seseorang. Meskipun penyebab dari gangguan bipolar ini sendiri belum diketahui secara pasti. Namun, sering pula dikaitkan dengan peristiwa kehidupan seseorang yang penuh dengan tekanan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang diyakini berperan dalam pengembangan gangguan bipolar pada seorang individu. Yang pertama yaitu faktor genetik, dan faktor ini menyumbang sekitar 80%. Lalu ada bahan kimia otak yang terkait dengan level serotonin yang abnormal menyebabkan perubahan suasana hati pada seseorang yang mengidap gangguan bipolar. With your feet in the air, your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Banyak yang mengatakan bahwa gangguan bipolar itu tidak dapat disembuhkan.
Sebenarnya hal ini tergantung dengan porsi ringan atau beratnya gejala yang diderita. Ketika gejala yang dirasakan masih ringan, maka dapat disembuhkan dengan mengikuti terapi dan juga konsultasi bersama psikolog. Akan tetapi jika gejala yang dirasakan itu cukup berat dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun, maka hal itu membutuhkan konsultasi dengan psikoter dan meminum obat-obatan jika direkomendasikan. Dan dikatakan juga bahwa ketika gejala itu timbul berupa perubahan perasaan yang ekstrim, itu munculnya secara berulang-ulang dan intens, maka diperlukan konsultasi. Lalu jika gejala itu timbul pada anak-anak, maka diperlukan pengawasan dari orang tua yang harus benar-benar mengamati perubahan emosi ataupun perasaan pada anak demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, jika yang mengalami gejala gangguan bipolar tersebut adalah orang dewasa, maka orang tersebut harus mengamati tentang perubahan perasaan ekstrim yang dia alami. Akibat yang ditimbulkan dari penderita bipolar. Adapun akibat yang ditimbulkan dari penderita gangguan bipolar yaitu berupa perubahan perasaan yang terjadi secara ekstrim pada diri individu yang terjadi secara mendadak dan juga berulang-ulang. Sulit untuk mengontrol emosi sehingga harus menghindari diri dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Individu yang mengalami gangguan bipolar dan masuk pada fase mania atau manik akan mengalami depresi yang sangat parah sehingga bisa menimbulkan pikiran untuk bunuh diri. Adapun solusi untuk meringankan gejala dari gangguan bipolar, selain meminta bantuan kepada psikolog atau psikoter untuk mengetahui apakah seseorang menderita gangguan bipolar atau tidak. Di samping itu juga diperlukan berbagai strategi dalam kehidupan untuk mengurangi dampak dari gangguan ini, yaitu dengan strategi manajemen diri. Hal ini dilakukan karena walaupun gangguan bipolar ini bisa terjadi secara terus-menerus dan juga tidak bisa sembuh secara total, tetap untuk mengontrol dan meminimalisir atau bahkan mencegah kemunculan gejala-gejala gangguan bipolar lagi, supaya perasaan yang dirasakan itu bisa lebih stabil dan bisa berfungsi dengan baik, diketahui sehari-hari. Penanganan dalam penyembuhan gangguan bipolar dapat dilakukan selain dengan memberian obat-obatan ataupun perawatan menggunakan terapi tertentu. Dapat pula dilakukan dengan memberikan dukungan sosial dari keluarga. Akan tetapi gangguan bipolar sering tidak diketahui dan salah diagnosis. Bahkan apabila terdiagnosis pun sering tidak terobati dengan adekuat. With your feet in the air, your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan mental sehingga bisa meminimalisir terjadinya gangguan mental bipolar maupun yang lainnya, yaitu yang pertama, selalu berusaha untuk berpikiran positif
Karena baik dan buruknya yang kita pikirkan itu juga akan mempengaruhi mental dan fisik. Dan yang kedua, jangan memforsir diri sendiri. Kalau capek ya istirahat. Dan yang ketiga, perlu adanya support system yang paling utama, yaitu keluarga. Karena ketika kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga dan mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar, maka hal tersebut juga bisa menaikkan semangat kita untuk terus maju. Dan yang keempat, butterfly therapy, yaitu keadaan di mana kita berusaha untuk menutup mata dan ingat apa aja masalah, kemudian bilang terima kasih kepada sendiri karena hal itu sangat penting. Dan yang kelima, kemudian berusaha untuk lebih dulu mencintai diri sendiri baru orang lain, agar orang lain juga bisa menghargai dan mencintai dirimu. Dan yang terakhir, keenam, menjaga hubungan baik dengan Tuhan, sebab ketika sudah tidak ada lagi orang yang bisa dijadikan tempat cerita keluh kesah, maka hanya Tuhan yang selalu ada dan siap mendengarkan ceritamu kapanpun. With your feet in the air and your head on the ground, try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse if there's nothing in it, and you ask yourself,